Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Perbandingan Agama Bapak Saifullah MPDI. Yang saya sayangi semua rekan-rekan PAI kelas 7E. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan makalah kami, yakni yang berjudul Agama Syabi'ah dan Agama Yahudi. Baiklah, perkenalkan, saya di sini sebagai moderator Fikri Budi, dan di samping saya pemateri Eko Miswanto. Untuk mempersingkat waktu, baiklah, kita dengarkan bersama pemaparan makalah dari pemateri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk kawan-kawan semua, di sini saya akan memaparkan makalah yang berjudul Agama Syabi'ah dan Agama Yahudi. Yang pertama, agama Syabi'ah. Pengertian agama Syabi'ah. Istilah Syabi'ah termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an sebanyak 3 kali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62, Al-Maidah ayat 72, dan Al-Hajj ayat 17. Syabi'ah atau Sabian berasal dari bahasa Aramik yang berarti soba'a. Padanan katanya bahasa Arab adalah ta'amada, yang berarti pembaptisan dan penyucian diri dengan air. Ritual baptis adalah sakramen kuno. Baptis merupakan syariat utama agama Syabi'ah. Makna dari syariat ini adalah permulaan hidup baru, maklumat bagi pertaubatan dan penyucian jiwa raga. Seorang bayi yang baru lahir harus dibaptis agar ia sah menjadi pemeluk agama Syabi'ah. Dalam upacara hari-hari besar keagamaan Syabi'ah, upacara baptis hukumnya wajib. Pemeluk Syabi'ah dianjurkan untuk sesering mungkin melakukan sakramen ini agar dosa dan kesalahannya dihapus. Tobat tidak cukup hanya lewat pengakuan dosa, kata agama Syabi'ah ini, namun juga melalui sakramen ini, yaitu pembaptisan. Yang kedua, yang B, latar belakang sejarah agama Syabi'ah. Syabi'ah Mandaiyun adalah agama kuno yang telah ada sejak manusia ini ada. Ia mengikuti ajaran-ajaran Nabi sekaligus nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam. Pemeluk agama Syabi'ah juga melestarikan ajaran-ajaran yang termaktub dalam Shahifah Idris, Syed, Syam bin Nuh, dan Yahya bin Zakaria yang diyakini sebagai nabi terakhir pemeluk agama ini. Hari Ahad atau hari Minggu merupakan hari suci bagi agama ini. Hari Ahad adalah hari pembaptisan Nabi Yahya bin Zakaria menurut agama Syabi'ah. Adapun ajaran-ajaran agama Syabi'ah, yaitu yang pertama adalah tauhid. Syabi'ah adalah agama samawi pertama yang mengikrarkan keesaan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara jagat raya. Dia azali, bermula dan abadi dan tidak berakhir. Yang kedua, ajaran Syabi'ah yaitu adalah sholat atau al-baroho. Sholat yang dalam bahasa Mandaya disebut al-baroho. Ritual ini dilaksanakan dengan cara berdiri untuk beberapa saat menghadap kiblat, yaitu ke arah utara, yang mereka yakini sebagai jalan menuju cahaya dalam surga, atau mengangkat kedua tangan sebagai bentuk salam sembari membaca doa dan permohonan ampun atas segala dosa dan kesalahannya. Dalam sholat itu ada 2 sujud, tapi tidak boleh mencium atau menyentuh tanah. Sebab dalam keyakinan mereka, tanah bukan tempat yang suci meski telah dibersihkan. Sujud adalah bentuk ketundukan yang hanya diperuntukkan bagi Tuhan mereka. Dan bumi bagi mereka, kepala manusia berisi akal-akal budi yang merupakan nurani robbani. Ia tidak layak diletakkan di atas tanah. Sholat dalam tradisi mereka dilakukan 3 kali dalam sehari, yaitu yang pertama saat terbit matahari, siang saat terik matahari, dan waktu terbenamnya matahari. Nah, jadi bisa dikatakan agama Syabi'ah ini adalah agama penyembah matahari.
Nah, sebelumnya mereka juga disyariatkan sebelum sholat untuk berwudu, mencuci muka, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya dari segala kotoran. Yang nomor 3 yaitu berpuasa. Mereka juga mewajibkan bagi umatnya untuk berpuasa. Yang keempat yaitu adalah zakat. Zakat atau sedekah dalam bahasa Mandaiyah disebut zikda. Jadi mereka menganggap ataupun menyebutnya zakat itu adalah zikda. Sedekah berasal dari golongan yang mampu. Bagi mereka, untuk golongan yang tidak mampu, mereka tidak diwajibkan. Kemudian kitab suci Sobiah. Dalam bahasa Mandaiyah, kitab suci mereka disebut dengan Kanza Robba. Itu. Nama kitab dari agama Sobiah adalah Kanza Robba. Yang nomor 2, agama Yahudi. Jadi yang pertama tadi agama Sobiah, dan ini adalah agama Yahudi. Kata Yahudi diambil menurut salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel. Yahudi berasal dari bangsa Israel yang paling banyak keturunannya, yaitu Yehuda. Pada akhirnya keseluruhan bangsa Israel tanpa memandang warga negara atau tanah airnya disebut juga sebagai orang-orang Yahudi. Dan begitu pula dengan keturunan penganut ajarannya disebut dengan nama yang sama pula. Istilah Yahudi diambil dari keturunan Yakub. Nabi Yakub memiliki 4 istri, yaitu Lea, Rahel, Zilpa, dan Bilha. Nah, Nabi Yakub ini dari salah satu anak Yakub dari istri Lea itu ada yang bernama Yehuda, yang dikenal istilah Yahudi ataupun yang dinisbatkan menjadi agama Yahudi. Latar belakang sejarahnya berdirinya agama Yahudi. Sejarah lahirnya agama Yahudi tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Yahudi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Ibrahim atau Abraham bersama pengikutnya melarikan diri dari Mesopotamia yang menghindari tekanan dari penguasa zalim, yaitu Raja Namrud. Lalu orang-orang ini disebut Ibrani, yang berarti orang yang menyeberang. Pemilihan nama ini muncul karena saat Ibrahim hijrah dari Mesopotamia ke Kanaan, ia harus melewati sungai Efrat. Sejak itu kelompok ini keturunannya menjadi suatu bangsa yang dinamai bangsa Ibrani. Cukup mungkin sekian presentasi atau pemaparan dari kelompok kami kembalikan lagi ke moderator. Diucapkan terima kasih kepada rekan Eko dengan tadi pemaparan materi tentang makalah kami, yakni agama Sabi'ah dan agama Yahudi. Untuk selanjutnya yakni sesi diskusi, mungkin kita bisa lanjut nanti di grup chat WhatsApp. Apabila ada kurang yang jelas mungkin bisa ditanyakan di sesi diskusi di grup chat WhatsApp. Demikian dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.